Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kemanusiaan. Nah, karena di sini saya udah ngucapin salam nih, nggak afdal kalau kita belum kenalan. Sebelum itu, saya ada pantun nih. Kalian jangan lupa bilang cakep ya, walaupun yang tampil di sini udah cakep. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kendari. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nah, pasti udah pada gak asing kan sama pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, halo, perkenalkan, saya Inggil Pramesti dari PMR SMK Negeri 5, Surabaya. PMR Stemba Jaya. Nah, udah pada kenal kan? Meski udah kenal, jangan asal disayang ya. Hai, gimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Nah, sebelum saya masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semua berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Tiada kata cukup untuk berdoa, amin. Ayo, di sini udah pada tahu belum sih saya mau ngapain? Molly, tahu nggak di sini kakak mau ngapain? Nggak tahu. Kira-kira mau ngapain tuh, Kak? Di sini saya akan mempresentasikan gerakan kepala merahan materi Gerakan Kepala Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Sebelum itu, kalian udah pada tahu belum sih sejarah lahirnya Gerakan Kepala Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional? Kalau belum tahu, sini aku kasih tahu. Jadi, pada bulan Juni tahun 1859, seorang pengusaha Swiss bernama Henry Dunant tiba di sebuah tempat di bagian utara Italia dalam perjalanannya untuk menemui... ada yang tahu nggak sih Henry Dunant pergi ke sana untuk bertemu siapa? Yap, benar sekali. Henry Dunant pergi ke sana untuk bertemu Kaisar Prancis yang bernama Napoleon III. Perjalanannya dilaluinya sangat panjang dan sulit. Banyak sungai yang harus diseberangi. Henry Dunant yang berasal dari Jenewa, Swiss pergi ke sana untuk membicarakan bisnis bersama sang kaisar. Ia berdoa agar sang kaisar berkenan menerimanya. Saat ia tiba di sana, ia malah dikejutkan dengan jeng. Apaan tuh? Apa? Penampakan kuntilanak? Salah besar, ini lebih menyeramkan dibanding kuntilanak tahu. Lalu apa? Ia dikejutkan dengan penampakan padang rumput yang telah berubah menjadi medan pertempuran. Ngeri banget. Negara apa aja tuh Kak yang terlibat dalam pertempuran tersebut? Negara yang terlibat dalam pertempuran tersebut yakni Austria dan Prancis. Ribuan prajurit berkeletakan karena luka-luka, sekarat, dan bahkan tewas. Bantuan medis angkatan perang yang ada sangat kewalahan dan kebingungan, sehingga mereka tidak dapat menanggulangi situasi tersebut. Henry Dunant yang melihat itu pun merasa ngeri dan miris, sehingga ia lupa akan tujuan sebenarnya ia datang ke tempat tersebut. Henry Dunant pun membatalkan perjanjian dan memutuskan untuk memakai Gereja Castiglione sebagai rumah sakit darurat. Henry Dunant bekerjasama dengan penduduk setempat dan segera memberi pertolongan. Tak mengenal rasa lelah, ia terus membantu tanpa membeda-bedakannya. Sehingga terciptalah semboyan yang berbunyi Siamo tutti fratelli, yang berarti kita semua bersaudara. Setelah itu, Henry Dunant pun kembali ke Swiss. Saat ia kembali ke sana, ia terus dihantui oleh kejadian-kejadian saat di desa Solferino. Akhirnya, ia menuangkan kesan dan pengalaman ke dalam sebuah buku. Buku tersebut diberi judul Un Souvenir de Solferino, atau yang berarti kenangan di desa Solferino. Di dalam buku tersebut, diakhiri dengan 2 himbauan. Himbauan yang pertama yaitu agar di setiap negara dibentuk sebuah kelompok relawan yang tugasnya ialah mengurus korban di masa perang. Dan himbauan yang kedua, agar negara-negara membuat kesepakatan untuk melindungi para relawan pertolongan pertama. Dan buku tersebut diterbitkan pada tahun 1862. Waduh, kayaknya udah pada loyo nih. Aku ada jingle nih biar lebih semangat. Kita coba nyanyiin yuk. Kalian coba ikutin ya. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar sejarah gerakan kepala merahan. Pelajari lambang, pelajari prinsip, serta tribakti juga lainnya. Ayo belajar sejarah, menambah ilmu, memperluas wawasan. Ayo belajar sejarah,
menambah ilmu, memperluas wawasan. Nah, kayaknya udah pada semangat nih ya. Yuk kita lanjut ke materi. Setelah Henry Dunant menerbitkan bukunya pada tahun 1862, akhirnya pada tahun 1863 Henry Dunant bersama 4 warga Jenewa lain atau yang disebut dengan Komite 5 mendirikan Komite Internasional Pertolongan Korban Luka atau The International Committee of Aid for the Wounded. Anggota dari Komite 5 sendiri antara lain Gustav Meunier, Theodore Monnoir, Louis Appia, Jenderal William Henry Dufour, dan Jane Henry Dunant. Komite tersebut sekarang dikenal dengan nama Komite Internasional Palang Merah atau ICRC. Ada yang tahu nggak nih kepanjangan ICRC itu apa? Waduh, kayaknya pada nggak tahu nih Kak, apa tuh kepanjangan ICRC? Kepanjangan ICRC yaitu International Committee of the Red Cross. Pada tahun itu pula didirikannya organisasi sukarelawan yang bertugas untuk membantu bagian medis Angkatan Darat di masa perang. Organisasi tersebut disebut dengan Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Belas Sabit Merah. Akhirnya, pada tahun 1864, diresmikannya lambang yang dipakai, yaitu lambang palang merah di atas dasar putih. Lalu diadakannya konferensi internasional untuk menyetujui konvensi perbaikan kondisi prajurit yang tercederah di medan perang. Lalu konvensi tersebut dikembangkan menjadi konvensi 1, 2, 3, dan 4. Kira-kira apa aja sih isi dari keempat konvensi tersebut? Waduh, kayaknya pada belum tahu ya. Ya udah, aku kasih tahu, kalian dengerin baik-baik ya. Jadi, isi dari konvensi yang pertama yaitu untuk melindungi prajurit yang terluka dan sakit dalam perang di darat. Dan yang kedua, untuk melindungi prajurit yang terluka dan sakit serta kapalnya karam dalam perang di laut. Yang ketiga, untuk melindungi para tawanan perang. Dan yang terakhir, untuk melindungi orang sipil dalam masa konflik bersenjata. Komite Internasional Palang Merah atau ICRC membantu para korban konflik bersenjata dengan cara yaitu yang pertama, memberikan bantuan darurat kemanusiaan dan bantuan medis kepada penduduk sipil. Dan yang kedua, mengunjungi para tawanan perang. Yang ketiga, meneruskan berita keluarga dan mempersatukan kembali keluarga yang terpisah. Dan yang terakhir, mengajarkan ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa dan prinsip-prinsip Palang Merah dan Belas Sabit Merah. Sampai sekarang telah berdiri 181 perhimpunan nasional hampir di setiap negara di seluruh dunia. Dan masing-masing negara hanya diperbolehkan mempunyai satu perhimpunan nasional di negaranya. Perhimpunan-perhimpunan tersebut terus bekerja pada masa konflik bersenjata. Sejak 1919, semua perhimpunan nasional masuk dalam sebuah federasi. Federasi bermarkas besar di Swiss dan menjalankan tugas koordinasi anggota perhimpunan nasional dalam program kemanusiaan pada masa damai dan memfasilitasi pendirian serta pengembangan organisasi Palang Merah Nasional. Lalu, terdapat 3 gerakan Palang Merah yang mempunyai tugasnya masing-masing, yakni yang pertama ICRC atau International Committee of the Red Cross yang bertugas untuk melindungi dan membantu para korban konflik bersenjata. Dan yang kedua ada IFRC atau International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies yang bertugas untuk melindungi dan membantu para korban bencana. Dan yang terakhir ada Perhimpunan Nasional sebagai pendukung pemerintah di bidang kemanusiaan. Nah, itu dia akhir dari sejarah Gerakan Palang Merah dan Belas Sabit Merah Internasional. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa perhimpunan organisasi Palang Merah Nasional maupun internasional diciptakan karena adanya rasa kemanusiaan Henry Dunant akan minimnya tenaga medis pada saat perjalanannya yang tertulis di buku Un Souvenir de Solferino. Peran kita sebagai perwira adalah jangan sampai melupakan sejarah dan kita harus meneruskan semangat perjuangan gerakan Palang Merahan dengan menerapkan tribakti dan prinsip dasar di kehidupan sehari-hari. Sebelum saya mengakhiri presentasi hari ini, ada pantun nih untuk kalian. Ternak-ternak si ikan teri. Teri diternak dalam kolam. Karena telah sampai di ujung materi, ku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.